Assalamualaikum sahabat Topat Kai. Jumpa lagi nih sama gue di segmen cerita. Nah, cerita yang kedua ini gue ngebahas tentang mengapa, kenapa. Nah, didengerin ya. Yuk. Kalau menurut gue nih, pas bayi lagi ada di perut ibunya, dia tuh udah nanya sebenarnya, di tempat apa ya? Kenapa gue ada di sini ya? Mungkin pas tuh bayi lahir, dia pasti tuh nanya lagi menurut gue, Loh, ini gue mau kemana ya? Kok tadi gue lagi tenang-tenang di dalam, tahu-tahu ini meluncur kemana ini? Nah, jadinya keingetan film Baby Boss pas dia sebelum lahir. Mungkin ya emang sebenarnya sebelum lahir ya begitu kali ya. Yang pastinya itu pasti bayi itu udah mulai ngeliat, udah mulai ngedenger. Nah, dia tuh udah mulai bertanya-tanya tuh, ini di mana? Ini siapa? Nah, dia udah mulai tuh mengenali sekitar tuh. Ini emaknya kali ya. Ini bapak gue kali ya noh. Aduh, ternyata pas manusia itu mulai bertanya-tanya, sering nanya kenapa, mengapa itu ya sebenarnya dari bayi. Cuman kan belum bisa ngomong. Nah, begitu dia udah mulai bisa ngomong tuh, dia mulai jadi balita. Banyak nanya tuh dia sama mama bapaknya. Ini kenapa begini, Mak? Ini kenapa begini? Apa ya? Bapak apa? Abah apa? Papi gitu. Ya gitulah sahabat Topat Kai. Artinya kalau boleh gue simpulin sih, pas keponya manusia itu ya udah mulai sejak mulai balita itu tuh. Dia udah mulai jadi makhluk yang kepo, penasaran, sebab pengen tahu. Akhirnya karena penasaran itulah timbullah banyak pertanyaan-pertanyaan di benaknya. Tapi ya disitulah kelebihannya manusia, karena Allah memberikan akal, memberikan logika, akal sehat bagi manusia buat mikir. Seperti dulu kisahnya Nabi Ibrahim nyari Tuhan. Nah, ini matahari Tuhan bukan. Lah, kok pagi terbit malam hilang? Bukan. Artinya kalau dia nggak punya akal sehat, dia nggak bisa mikir kayak begitu. Makanya manusia itu dilebihkan atas makhluk lain, karena dia bisa berpikir dengan akal dan logikanya yang cerdas. Lu pada kan pasti nanya, lah kenapa bisa kepo? Kenapa bisa penasaran? Ya karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ngasih kita panca indera. Nah, dari panca indera itulah nangkep berbagai macam tuh, ngelihat orang, ngelihat sekitar. Akhirnya masuklah ke otak kita, diolah. Nah, akhirnya tuh disitulah timbul pertanyaan-pertanyaan. Ini benda apa? Ini siapa? Kenapa ada ini? Ya kayak begitulah fase keponya manusia. Sampai dia berkembang menjadi dewasa, sampai dia mau mati, ya keponya gak berhenti-berhenti, penasarannya terus-terusan. Ya itulah manusia. Tuh jadi kayak Ustadz gua neranginya padahal mau cerita doang. Sorry ya sahabat. Nah, kita lanjutin nih. Tapi dari tadi kita taunya tuh manusia tuh bisa mikir ya, karena dikasih akal. Tapi lu pada tahu nggak sih sebenarnya kebanyakan manusia tuh ternyata banyak yang nggak mikir. Artinya hanya sebagian kecil dari manusia yang mau memikirkan tentang apa-apa yang ada di sekitarnya dan tentang dirinya sendiri. Kenapa? Karena kebanyakan ya emang nggak mikir, nggak mau menggunain otaknya, nggak mau menggunain akal sehatnya, dan kebanyakan cuma ikut-ikutan, nggak make tuh otaknya. Kalau yang gue pernah dengar dari Pak Ustadz sih ya, di Al-Quran tuh pernah disebutin bahwa emang ada orang nih yang dia itu duduk, berdiri, tidur ngedengkur, tetap mikirin tuh dia tentang kebesaran Tuhan nyiptain alam ini. Kenapa, mengapa, nanya mulu ketika ketemu apa aja juga. Karena dia selalu memikirkan bahwa nggak mungkin ini semua itu
yang ada di sekitar dia itu ada ujug-ujug doang gitu, nggak ada yang bikin. Nah itu kata Pak Ustadz sih namanya ulul albab yang kayak gitu. Ya maaf kate kalau gue salah. Namanya juga gue cuma dengar dari Pak Ustadz ya. Ya mudah-mudahan sih bener. Lah sahabat, cuman kan tadi ya orang yang bener ya mikirinnya, nanyanya sesuatu yang bener. Tapi ada juga manusia yang make kekepoan dan kepenasarannya tuh bukan nyari kebesaran Tuhan, malah ngepoin hal-hal yang lain, ngepoin tetangga lah, ngepoin aibnya orang lah, akhirnya jadi gibah. Nah ini mungkin namanya bukan ulul albab nih, ulul gibah kali ya. Ya nggak tahu juga gue, mungkin udah muter-muter kesana kemari, kiri kanan, depan belakang, lu udah pada ngerti kagak? Kenapa tuh manusia serba pengen tahu, nanya mulu, kenapa, mengapa? Ya tadi, pertamanya penasaran. Kenapa penasaran? Punya otak, punya akal. Akhirnya ya kepo, karena punya otak, punya akal. Nah, keponya bagus. Artinya manusia itu emang sudah dibekalin sama Allah, sama Tuhan dengan perangkat yang sangat lengkap. Nah itulah sejarah kenapa kita selalu nanya, kenapa, mengapa. Dan sampai kita dewasa, nanti kita mati, kita harus selalu nanya ke diri sendiri, nanya ketika ngelihat alam, ketika ngelihat kejadian. Nah ini kenapa bisa begini ya? Ini kenapa bisa begitu ya? Dipikirin. Habis dipikirin diapain? Ya kita cari jalan keluarnya kalau memang itu memang masalah. Tapi kalau itu bukan masalah, misalnya kita ngelihat sesuatu yang indah, alam yang indah, ya kita syukurin, kita baca subhanallah, oh maha besar Tuhan, maha besar Allah yang sudah menciptakan sesuatu yang indah seperti ini. Ya gitu sih kemarin pas gue dengar Pak Ustadz ceramah. Ya jadi kenapa, mengapa, dan sejarahnya kenapa orang selalu nanya, ya tadi ya udah ngerti kan ya sahabat Topatkai. Kalau orang-orang yang selalu berpikir tentang suatu hal, tentang makna dari kejadian apapun, dia nggak akan gampang menyalahkan orang lain, kemudian dia memaki orang lain, karena mau ngomong dipikir dulu, mau ngelakuin apa-apa dipikir dulu. Artinya nggak sumbu pendek. Kenapa? Ya gue juga pernah jadi orang kayak gitu, sumbu pendek. Ternyata gue nggak pakai akal gue ya, gak gue pakai tuh pengetahuan gue. Wah, apa bedanya gue ya sama ya itu domba, kebo dan lain-lain kalau gak gue pakai logika berpikir gue. Gimana caranya ngejalanin hidup? Nah, ngerti kan ya kawan-kawan, sahabat Topatkai, bahwa penting banget yang namanya kita sering nanya diri sendiri, nanya orang lain, nanya ke alam, ke lingkungan, nanya tentang sebuah kejadian. Artinya mentafakuri, apa sih bahasa Arabnya itu ya, mentafakur itu mikirin semua fenomena. Enggak cuma kayak sapi atau kebo dicocok hidung dengan kondisi yang ada sekarang. Kita jalan aja terus, kerja, tidur, makan, tidur, kerja, makan, main, gibah. Ya cobalah mikir yang lain yang emang kita diciptakan untuk itu. Berpikir untuk memberikan manfaat buat diri sendiri, buat lingkungan, buat orang lain. Sekecil apapun lah, apa yang bisa kita pikirin buat memberikan manfaat. Ya kata Pak Ustadz lagi nih, katanya kan orang yang terbaik itu, manusia yang terbaik itu adalah yang paling bisa bermanfaat buat manusia lainnya. Ya gue juga pengen kayak gitu, makanya gue bikin nih channel, ngobrol, cerita sama lu pade. Ya mungkin dengan gue cuma cerita, nyablak, ya ada manfaat gitu, ada faedah buat gue sendiri, buat yang lain, buat lu yang denger. Ya supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Amin ya. Sahabat Topatkai, ternyata ada yang ketinggalan nih. Tadi kan gue bilang cuman akal ya. Ternyata akal itu bisa bikin kita sesat kalau memang kita pinter, kita cerdas, kita pakai akal kita. Tapi ada satu yang jangan kita tinggalin tuh yang nemenin akal. Apa itu? Itu adalah kolbu atau
Ya hati kali kalau bahasa sini ya ngomongnya. Hati dah. Ya katanya kalau manusia itu kalau hatinya bersih, semua yang keluar dari dirinya itu baik-baik semua. Nah kalau hatinya jelek, yang keluar juga jelek. Mirip teko, isi kopi keluar kopi, diisi teh keluar teh, diisi air putih keluar air putih. Artinya temenin tuh akal lu, temenin tuh logika berpikir lu dalam menjalani hidup dengan hati lu yang bersih. Jadi kepolah jadi manusia, bertanyalah tentang suatu apapun sebagai makhluk yang penasaran terhadap apapun yang Tuhan ciptakan, tapi pakailah logika berpikir dan akal sehat lu, ditemenin tuh sama yang namanya hati yang bersih. Dah, mantep dah udah itu. Ya, alhamdulillah kalau kita bisa nanti kayak begitu ya. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Semangat ya sahabat Topat Kai. Kita menjalani hidup yang lebih baik dan lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Sahabat Topat Kai, terakhiran nih karena gue udah kebanyakan ngedabrus nih, ngomong terus, kita cerita terus ya. Jangan lupa itu jari lentiknya lu pakai buat apa? Buat like, comment, share, subrek channel ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Biar kita lebih semangat lagi buat berbagi kebaikan dengan sesama sahabat Topat Kai. Sukses buat semua sahabat Topat Kai. Selamat menempuh kehidupan ini dengan akal yang sehat dan hati yang bersih. Terima kasih.